Tengkorak, 9 tulang lele, 2 tulang selangkah, 3 tulang dada, 8 tulang rusuk, 4 tulang punggung, 10 siku, 5 tulang pinggul, 6 tulang paha, 7 tulang telinga. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang usus besar, anus, dan rektum. Pengertian usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih dari 1 meter dan terdiri atas kolon atau ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Selanjutnya, bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Saya akan menjelaskan fungsi usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan maupun kendala, kami mohon maaf. I think yang akan ke fisik. Thank you for everything. Pankreas merupakan organ yang berada di belakang perut lambung.
pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Pankreas termasuk dalam jenis pencernaan kimiawi. Pankreas mengandung jodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecah karbohidrat, protein, dan lemak. 1. Kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat kutub pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring, agar makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan setelah melalui faring, bolus menuju esofagus kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerak merembes yang mendorong bolus ke dalam lambung. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf.